Shalom teman-teman dari Youth Arrow, saya Jevon. Saya senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman. Hari ini saya diminta berkhotbah dari Mazmur 23, sebuah mazmur yang sangat terkenal dan menenangkan hati. Mazmur ini berbicara tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan, Bapa Gembala yang baik. Ketika kami melihat kepadamu, kami tahu kami tak akan berkekurangan, karena Engkau, pencipta kami, satu-satunya yang dapat memuaskan jiwa kami. Bapa, kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di tahun 2017 lalu, ada sebuah film musikal yang sangat sukses dan laris, berjudul The Greatest Showman. Ketika saya nonton film itu, saya ingat betapa kaget dan terpukaunya saya melihat bagaimana pintarnya dan suksesnya dunia dalam mengimpartasikan nilai-nilai mereka yang anti-Injil. Pesan filmnya adalah seperti ini. Ini saya bebas mengekspresikan diri saya, dunia harus menerima dan mengafirmasi saya apa adanya. Salah satu lagunya dengan lantang diberi judul This Is Me, ini saya. Sementara itu, Alkitab bilang, hati kita ini jahat, jangan ikuti hati kita, sangkal diri kita dan pikulah salib. Tanpa kita sadar, ada banyak hal yang kita lihat dan dengar di dunia ini yang berusaha untuk mengikis pesan Alkitab dan membuat kita larut dalam pengaruh dan nilai-nilai dunia yang anti-Injil. Di film ini ada juga satu lagu cinta berjudul Never Enough. Liriknya bilang begini, "'Cause darling without you, sayang tanpa kamu, all the shine of a thousand spotlights, segala ketenaran, all the stars we steal from the night sky, segala kegemerlapan, will never be enough, tidak akan pernah cukup, never be enough, tidak pernah cukup. Towers of gold are still too little, menara-menara emas masih kurang. These hands could hold the world, seluruh dunia bisa aku miliki. But it'll never be enough. Tapi tidak akan pernah cukup. Never be enough, tidak pernah cukup." Ini memang lagu cinta, teman-teman. Tapi saya nggak tahu berapa banyak kata never be enough, tidak pernah cukup yang muncul di lagu ini. Ini menimbulkan pertanyaan, beneran, setelah dia memiliki kamu, semuanya akan cukup? Apakah dia mengatakan ini seperti Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku akan cukup? Bisakah manusia atau harta benda memuaskan kita seperti Tuhan memuaskan kita? Teman-teman merasa cukup itu bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini dari awal. Adam dan Hawa di Taman Eden yang begitu indah dan baik tidak merasa cukup kalau mereka tidak makan buah terlarang itu. Di zaman eksplorasi, negara-negara yang awalnya datang untuk berdagang tidak merasa cukup kalau mereka tidak menjajah dan menguasai. Di zaman sekarang, di bidang bisnis dan pekerjaan, kita tidak merasa cukup kecuali kita naik jabatan, melakukan ekspansi bisnis, atau melipat gandakan penghasilan kita. Di satu sisi, memang ini berasal dari naluri bertahan hidup manusia. Kalau tidak memiliki banyak atau lebih, kita tidak merasa siap menghadapi hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai contoh, ilmuwan saat ini bukan hanya berusaha menangani wabah corona, tapi juga berusaha menepis wabah-wabah berikutnya. Contoh lain, kita diajar untuk memiliki tabungan untuk masa sulit atau untuk hari tua. Naluri bertahan hidup ini memang baik dan diperlukan untuk manusia yang hidup di dunia yang rusak oleh dosa. Namun, di sisi lain, kita harus sadar kalau naluri ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang subjektif. Yang kita hadapi bukan cuma alam seperti wabah atau kejadian buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Yang kita hadapi adalah pembanding-pembanding. Dari film, musik, konten yang kita serap, dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Penghasilan kita, penampilan kita, smartphone yang kita pakai, mobil atau motor yang kita kendarai, atau merek pakaian yang kita punya,
Akan terasa cukup jika orang-orang di sekitar kita atau orang-orang kita lihat di TV juga memiliki standar yang sama atau mungkin lebih rendah daripada kita. Begitu kita melihat orang-orang lain memiliki standar yang lebih tinggi daripada kita, di sana kita mulai merasa insecure dan berkekurangan, walaupun sebenarnya kita cukup. Ada yang bilang kalau mau bersyukur, lihat orang yang lebih susah daripada kita. Tapi bukankah ini jahat, teman-teman? Untuk merasa cukup, kita perlu memandang rendah kepada orang-orang yang kurang daripada kita. Tanpa kita sadari, dengan terus-menerus meningkatkan standar hidup kita sedang berlomba-lomba untuk membuat orang lain merasa tidak cukup dan perlu lebih, dan lebih. Di Mazmur yang kita baca hari ini, bertentangan dengan dunia yang tidak pernah merasa cukup. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada dua cara untuk memahami ayat ini, teman-teman. Pertama, apapun yang hati Daud inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, Tuhan berikan. Jadi Daud tidak pernah merasa kekurangan. Kedua, Tuhanlah yang hati Daud inginkan. Ketika Tuhan menjadi gembala Daud, Daud tidak merasa berkekurangan. Tuhan itu cukup baginya. Yang manakah yang benar? Apakah Daud melihat Tuhan seperti Santa Claus yang memberikan hadiah sesuai dengan apa yang hatinya inginkan sehingga dia tidak merasa berkekurangan? Ataukah Daud melihat Tuhan sebagai sosok yang memuaskan hatinya, sehingga ketika menemukan Tuhan, Daud tidak merasa berkekurangan? Tuhan beneran cukup. Seringkali kita lihat Tuhan pakai standar yang pertama. Kita merasa kurang bukan karena kita benar-benar kurang. Kita merasa kurang karena kita lihat orang-orang di sekitar kita yang sukses dan terus berkembang. Kita minta pada Tuhan untuk jadi seperti mereka, tapi Tuhan tidak berikan. Kita gagal melihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Di Mazmur 23 ini, Daud mengajak kita untuk melihat Tuhan pakai standar yang kedua. Daud memberitahu kita kalau satu-satunya yang bisa membuat dia merasa cukup adalah ketika dia tahu Tuhan adalah gembalanya. Daud yang berpengalaman menjadi gembala domba di masa mudanya, tahu persis apa itu artinya menjadi domba yang memiliki gembala yang baik. Domba adalah binatang yang rentan, tidak bisa hidup mandiri, dan sangat bergantung pada sang gembala. Satu hal yang domba tahu adalah siapa gembalanya. Ketika dia dengar suara gembalanya, dia ikuti gembalanya. Dia tidak merasa dia lebih tahu mana jalan yang baik. Dia percaya pada gembalanya sekalipun mungkin dia tidak paham atau mengerti. Dasar seekor domba tahu dia tak berkekurangan bukanlah pada kemampuannya atau apa yang dia lihat di sekitarnya, tapi pada mengetahui siapa gembalanya. Di Matius 6, Yesus bilang, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal itu, tapi Bapamu yang di sorga, gembala kita, tahu apa yang kita butuhkan. Daripada hidup dalam kecemasan untuk mengakumulasi lebih dan lebih, Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Temukan Tuhan, kenali siapa Dia, apa yang Dia inginkan, dan apa yang Dia lakukan. Ketika kita panggil Tuhan sebagai gembala kita, maka kita akan merasa cukup dan tidak berkekurangan. Di ayat 2-6, Daud menjelaskan siapa Tuhan yang menjadi gembalanya. Ini adalah dasar Daud merasa tidak berkekurangan. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Makan dan minum adalah dua hal yang domba butuhkan untuk bertahan hidup. Domba itu perlu makan setiap hari dan butuh minum setiap hari. Karenanya di terjemahan bahasa Inggris, kata padang dan air itu dideskripsikan sebagai jamak. Jadi gembala itu menuntun domba-dombanya dari satu padang ke padang yang lain dan dari satu sumber air ke sumber air yang lain. Ini menggambarkan hubungan yang berkelanjutan antara sang gembala dan para domba. Tapi dengan memperhatikan konteksnya, ada hal lain yang bisa kita pelajari. Untuk kita yang tinggal di negara tropis yang lembab, atau mungkin negara-negara Eropa atau Australia yang punya banyak padang berumput hijau, kita mungkin membayangkan padang yang berumput hijau itu beneran hijau dan punya banyak rumput. Tapi kita harus ingat kalau Daud tidak tinggal di negara tropis.
Daud tinggal di negara yang penuh dengan padang gurun yang kering. Mungkin mereka punya padang yang berumput sekitar 3 bulan dalam setahun. Bagaimana dengan 9 bulan lainnya? Ketika saya coba Google gambarnya, apa itu padang yang berumput hijau di Israel? Ini gambarannya. Ini padang berumput hijau di Israel itu, teman-teman. Gembala dan para domba harus terus berjalan dari satu titik ke titik lain untuk mendapatkan rumput yang cukup. Inilah padang yang berumput hijau bagi mereka. Terkadang penyertaan Tuhan itu seperti ini. Tuhan tidak berikan kita segala sesuatu cukup untuk 1 tahun ke depan. Tuhan tinggalkan kita di padang itu, lalu Tuhan kembali lagi tahun depan. Tidak begitu, teman-teman. Tuhan menuntun kita dari satu padang rumput ke padang rumput berikutnya untuk memberikan kita cukup. Pengalaman disertai Tuhan sedikit demi sedikit, tapi selalu berkecukupan inilah yang membuat kita terus bersandar kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bagaimana Yesus mengajar kita untuk berdoa di Matius 6. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Apa isi doa-doa kita hari-hari ini, teman-teman? Apakah kita minta pada Tuhan jauh lebih dari cukup agar kita tidak perlu lagi berharap kepada Tuhan dan bisa menaruh rasa aman kita pada apa yang kita miliki? Ataukah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terkadang kita iba melihat orang-orang yang hidupnya lebih sederhana daripada kita, yang cukup apa adanya, tidak bisa punya ini itu, atau malahan mungkin berkekurangan. Tapi orang-orang ini dalam kesederhanaannya, terkadang menikmati Tuhan jauh lebih daripada apa yang kita yang hidup berkelimpahan bisa alami. Mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kekurangan kita, jauh lebih berharga daripada hidup dalam keberlimpahan tanpa menyadari adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ini bukan berarti kita harus sengaja hidup berkekurangan. Tuhan memberikan kepada kita sesuai ukuran iman kita masing-masing. Tapi, kalau kita temukan diri kita seizin Tuhan masuk dalam masa kekurangan itu, sadarilah kalau itu pun berkat daripada Tuhan. Ketika kita kehilangan penghasilan, kesehatan, ataupun mungkin orang-orang terdekat kita, di sanalah penghiburan dan penyertaan Tuhan itu akan sangat terasa. Tidak ada rumput yang lebih hijau atau air yang lebih tenang daripada kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita di masa-masa sukar. Konsep ini akan semakin jelas terlihat di ayat-ayat berikutnya. Di akhir ayat 2, Daud bilang kalau Tuhan menuntunnya ke air yang tenang. Domba tidak bisa minum kalau airnya tidak tenang, teman-teman. Dia tidak merasa aman. Selain itu, memang di daerah padang gurun itu, walaupun kering, sering terjadi banjir bandang yang bisa datang tiba-tiba menyapu area itu. Inilah mengapa seorang gembala yang baik harus tahu daerah itu agar para domba tidak kena terjang banjir saat lagi minum. Air itu beneran air yang tenang. Dan inilah bentuk berkat penyertaan Tuhan kepada kita. Berkat yang datang dari Tuhan itu datang dengan ketenangan dan rasa aman. Bukan yang malah membuat kita was-was, semakin haus, dan butuh lagi dan lagi. Di ayat berikutnya dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa jiwa kita haus dan butuh disegarkan? Salah satu alasannya adalah mungkin air yang kita minum, yang kita kira akan menyegarkan kita, malah membuat kita tambah haus dan tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak hal-hal baik yang kita anggap berkat di hidup kita, malah bikin kita tambah haus. Semakin kita minum air itu, semakin kita haus dan butuh lagi, dan lebih banyak lagi. Teman-teman, inilah mengapa hanya Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita. Alkitab bilang kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dirancang untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan seumur hidup kita. Kepuasan dari keberadaan kita hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin lelahlah jiwa kita. Seperti kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, jiwa kita merasa kekurangan bukan karena kita tidak punya cukup, tapi karena kita tidak memandang kepada Tuhan, gembala kita, satu-satunya yang bisa memuaskan jiwa kita. Kita mungkin terus mengejar hal-hal duniawi, membangun kerajaan kita, dan kita tidak pernah puas. Atau kita mungkin bergumul dengan dosa yang sama berulang-ulang kali sehingga jiwa kita lelah menghadapinya. Di Matius 11, Yesus bilang, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Yesus memanggil kita untuk datang membawa pergumulan dan beban kita. Di dalam Yesuslah jiwa kita bisa mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan bukan berarti semua pergumulan dan masalah di hidup kita itu beres dan kita menjadi lega. Mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan itu berarti menyadari kalau Tuhanlah sumber kedamaian kita. Sekalipun masalah hidup kita tidak kunjung selesai. Di kalimat berikutnya Daud bilang, "Ia menuntun aku di jalan yang benar." Ketenangan jiwa kita tidak datang dari terjawabnya keinginan hati kita. Ketenangan jiwa kita datang dari berubahnya arahan hati kita. Apa yang hati kita inginkan itu ke jalan yang benar. Hal-hal yang membuat jiwa kita lelah, hal-hal yang kita kejar di dunia ini, pengejaran-pengejaran duniawi yang tidak pernah selesai, digantikan menjadi pengejaran akan Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah jalan yang benar itu. Ayat 3 diakhiri dengan pernyataan kalau Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Berapa sering doa, pergumulan, dan pengejaran kita terpusat untuk membawa kemuliaan bagi diri kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Sadarkah kita kalau tujuan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan adalah untuk memantulkan kemuliaan Tuhan? Hal ini juga berarti penderitaan kita dan kekurangan kita yang Tuhan izinkan kita alami adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana sikap kita hari-hari ini dalam menghadapi penderitaan dan kekurangan teman-teman? Adakah kita pikirkan bagaimana ini bisa menumbuhkan iman kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi? Inilah yang membedakan Injil sejati dan Injil yang lain, teman-teman. Injil yang lain akan menuntun kita untuk memakai Tuhan untuk tujuan-tujuan kita. Itu tugasnya Tuhan untuk menyediakan dan memberi apa yang hati saya mau. Karena dia gembala yang baik, dia harus menyediakan itu kepada saya. Tapi Injil sejati bilang, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, sekalipun itu melalui lembah yang kelam, seperti yang ayat berikutnya bilang. Ayat 4, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Ketika Tuhan jadi gembala kita, bukan berarti kita tidak berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kita alami adalah kita akan berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kita tidak takut bahaya karena Tuhan beserta kita. Di pikiran kita kalau ada masalah, maka penyelesaiannya adalah Tuhan menghilangkan atau mengambil masalah itu. Tapi di sini kita belajar ketika ada kekelaman, Tuhan bukan mengambil masalah itu, tapi dia menambahkan penyertaannya di dalam masalah kita itu. Beberapa waktu lalu di American Got Talent, ada seorang penyanyi berusia 30 tahun dengan nama panggung Nightbird. Dia mendapatkan Golden Buzzer dengan lagu ciptaannya It's Okay yang menceritakan pergumulannya melawan kanker. The Gospel Coalition kemudian mengulas cerita ini dan merilis sebuah artikel yang berjudul Nightbird, How Can It Be Okay? The Gospel Coalition kemudian mengutip beberapa tulisan Nightbird sebagai berikut. Di salah satu tulisan berjudul God is on the Bathroom Floor, dia secara puitis menjelaskan bagaimana dia bergumul dengan Tuhan dalam penderitaannya. Saya mengingatkan diri saya kalau saya berdoa kepada Tuhan yang membiarkan orang Israel tersesat selama puluhan tahun. Mereka memohon untuk tiba di tanah perjanjian, tapi dia biarkan mereka tersesat, menjawab doa-doa yang tidak mereka doakan. Selama 40 tahun, kasut kaki mereka tidak pernah rusak. Api menyala menerangi jalan mereka setiap malam. Setiap pagi, dia kirim roti belas kasihan dari surga. Saya kini berusaha keras untuk mencari jawaban-jawaban untuk doa-doa yang saya tidak pernah doakan. Mengenai penderitaan, Tuhan biasanya tidak mengambil penderitaan itu daripada kita. Justru dia menambahkan sesuatu. Dia lebih merupakan Tuhan yang memberi daripada yang mengambil. Dia tidak mengambil kegelapan saya, tapi dia tambahkan cahaya terangnya. Jadi mengapa kita percaya kalau ketika kita dalam kesakitan, itu artinya Tuhan itu jauh? Di dalam kesakitannya, Nightbird memiliki harapan. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan paling dekat. Saya masih merontak kesakitan dalam penderitaan saya. Saya masih memohon, meminta, menuntut, bahkan hilang daripada Tuhan. Dan saya rasa ini adalah alasan yang lebih banyak lagi untuk saya mengucap syukur, karena Tuhan terus mendekat kepada saya lagi, dan lagi. Tidak peduli berapa kali saya menghilang atau menolak dia. Di Yohanes 16 ayat 33 versi bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus bilang, "Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku.
Di dunia kalian akan menderita, tapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, teman-teman. Tuhan justru menjanjikan kalau di dunia ini kita pasti akan menderita. Kita akan masuk dalam lembah kekelaman. Ketika kita bersatu dengan Kristus, kita turut ambil bagian dalam penderitaannya. Tapi Tuhan juga memberikan kita kedamaian ketika kita mengetahui kalau Dia sudah mengalahkan dunia ini. Inilah dasar kita memiliki damai dalam hati kita sekalipun kita menghadapi penderitaan. Apa lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kita lalui hari-hari ini, teman-teman? Apakah kita kehilangan sesuatu yang berharga atau seseorang yang dekat dengan kita? Di dalam lembah kekelaman ini, ketika kita kehilangan arah, tujuan, dan visi, gada dan tongkat Tuhan secara lembut menjaga dan menuntun kita. Dia pegang kita erat agar kita tidak terpisah dari kawanan domba-dombanya. Bentuk kedamaian yang melampaui akal inilah yang Daud gambarkan di ayat berikutnya. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini adalah suatu hal yang unik. Ketika orang berhadapan dengan lawannya, mereka akan makan dengan cepat dan tergesa-gesa. Tapi di sini, frasa Tuhan menyediakan itu lebih seperti Tuhan menyajikan, semacam menjamu tamu undangan. Bagaimana kita bisa makan seperti tamu undangan jika ada musuh di hadapan kita? Ketika menulis ini, Daud tahu persis apa artinya dikejar-kejar musuh. Sebelum menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul yang cemburu dan takut Daud mengambil mahkotanya. Setelah menjadi raja, Daud pun masih harus kabur ketika dikejar oleh anaknya Absalom yang berusaha mengkudeta dia. Di masa-masa inilah, mungkin Daud mengalami kedamaian yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan kepadanya. Jika kita sadari, di sini Daud mengubah gambaran Tuhan dari gembala ke domba menjadi tuan rumah ke tamu yang dihormati. Di masa itu, mengurapi kepala tamu dengan minyak adalah salah satu bentuk menghargai tamu undangan itu. Dan kehabisan anggur, seperti yang terjadi di perjamuan kawin di Kana, akan memberikan rasa malu yang dalam bagi sepenjamu. Di sini Daud menggambarkan Tuhan sebagai penjamu atau tuan rumah yang baik. Dia mengurapi kepala Daud dengan minyak dan tempat minumnya penuh melimpah. Di ayat ini, teman-teman, Daud kembali mengingatkan kita kalau ikut Tuhan bukan berarti tidak ada lawan. Tapi di hadapan lawan itu, Tuhan membuat kita berkecukupan dan kita merasakan damai Tuhan. Di dalam Tuhan, kita bisa menikmati damai yang melampaui segala akal di tengah badai kehidupan. Mazmur ini ditutup dengan sebuah perkataan yang indah dan penuh harapan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata mengikuti aku lebih tepat diartikan dengan mengejar aku. Daud yang tahu betul apa artinya dikejar oleh lawan-lawannya, mengatakan kalau kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar dia seumur hidupnya. Kebajikan dan kemurahan adalah karakter-karakter Allah. Kebajikan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai goodness atau kebaikan. Kemurahan ini diterjemahkan sebagai mercy, belas kasihan, kasih karunia pengampunan yang berkelanjutan, terutama ketika kita jatuh dalam dosa. Karena Daud tahu Tuhan adalah gembalanya, maka Daud bisa yakin kalau karakter-karakter Allah ini akan dia nikmati seumur hidupnya. Dan inilah tujuan akhir dari semua penyertaan Tuhan itu, teman-teman. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tujuan penyertaan Tuhan selama kita di bumi bukan supaya kita hidup nyaman dan berkelimpahan secara materi. Tujuan akhir semuanya ini adalah supaya kita dapat tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman, tamu tidak tinggal dalam rumah. Akan ada masanya dia harus pergi. Tapi anak tinggal dalam rumah. Di dalam ayat ini, Daud secara indah menggambarkan dirinya sebagai anak yang bisa diam dalam rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Inilah maksud dari penyertaan Tuhan gembala kita itu. Mari kita tutup dengan membaca apa yang Yesus katakan di Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa yang mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Siapa gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, teman-teman? Yesus. Di kayu salib sebelum dia wafat dan bangkit, dia bilang, Tetelestai, sudah lunas dibayar. Utang dosa kita sudah dibayar, cukup. Kasih Yesus yang begitu besar, yang memberikan nyawanya bagi kita inilah, yang menjadi dasar kita berharap dan kita bisa bilang kalau semuanya itu cukup. Roma 8 berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam kelemahan dan kekurangan kita, seperti Tuhan bilang pada Paulus di 2 Korintus 12, ingatlah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaannya bagi kita hari ini, teman-teman, cukupkah Kristus bagi kita? Teman-teman, pesan kekristenan ini sangat bertentangan dengan pesan dunia yang berjanji untuk memuaskan hati kita dengan mengafirmasi dan memberikan apa yang hati kita mau. Tapi kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin merasa, ya, saya sudah mencari, mengumpulkan, dan mengakumulasi di berbagai tempat. Tapi jiwa saya tidak dipuaskan. Jiwa saya malah tambah haus, saya malah butuh lagi, dan akhirnya jiwa saya sangat lelah. Tapi setelah mendengar khotbah ini, saya sadar, kalau ada Tuhan gembala yang baik, yang bisa menyegarkan jiwa saya. Ada Tuhan bernama Yesus yang mati bagi saya, agar dosa-dosa saya dibayar lunas dan cukup. Ada Tuhan yang saya bisa datang kepadanya dan merasa aman. Kalau kamu tidak tahu siapa Yesus ini dan kamu bilang, ya saya mau tahu siapa Yesus ini, coba bicara pada salah satu leader di gereja ini dan tanya, siapa itu Yesus? Untuk menutup khotbah ini, mari kita ingat perkataan terakhir Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.